Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu Pengetahuan Alam kelas 5 Riyadh SDIT Al-Fiqroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bu Guru yang cantik dan ganteng, soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Semangat insya Allah ya. Hari Senin itu harus lebih semangat daripada hari-hari yang lain. Harus lebih berbahagia dari hari-hari yang lain. Kenapa? Karena hari Senin itu adalah hari yang spesial, terutama buat kita, umat muslim. Kenapa kok spesial? Karena di hari Senin adalah dimana hari kelahiran dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kita mencintai Rasul, kita juga mencintai hari kelahirannya, yaitu hari Senin. Insya Allah hari ini sudah siap ya belajar daring pelajaran tematik IPA, ilmu pengetahuan alam. Oke, yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 2, masih dalam tema 1, buku paket 5A. Oke, sebelumnya teman-teman, kita berdoa dulu sebelum belajar. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi sorohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oh iya, sampai lupa. Pada kesempatan kali ini gak apa-apa ya, cuma ada suara Bu Guru aja, wajahnya gak nongol. Gak apa-apa teman-teman ya, insya Allah suaranya merdu. Tapi jangan tidur teman-teman ya, simak baik-baik pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita akan belajar tentang alat gerak pada manusia. Oke, makhluk hidup itu sebelumnya sudah kita bahas ya. Makhluk hidup itu ciri-cirinya adalah bergerak. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang hewan atau binatang, hari ini kita akan belajar tentang alat gerak pada manusia, pada diri kita. Oke, lihat ya. Ini ada di buku paket teman-teman, di halaman 47, nanti bisa disimak. Alat gerak pada manusia itu terbagi kepada beberapa macam. Ada yang namanya anggota gerak atas, terus ada juga yang namanya anggota gerak bawah, terus ada tulang panggul, kemudian ada tulang belakang, juga ada 2 jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya, yaitu tulang keras dan satu lagi adalah tulang rawan. Tuh teman-teman perhatikan, tulang anggota gerak atas adalah termasuk ke dalamnya yaitu tangan. Kemudian kalau tulang anggota gerak bawah itu adalah kaki. Nah, ada tulang belakang itu ya, tulang belakang kita tuh. Terus ada tulang panggul juga. Nanti disimak ya teman-teman, dilihat sendiri, dibaca lebih jelasnya di buku kalian di halaman 47. Oke. Selanjutnya, fungsi rangka tulang. Jadi, Allah menciptakan rangka tulang itu, khususnya pada manusia, memiliki fungsi. Kalau dikatakan rangka tulang, berarti dari tengkorak kita tuh ya, bagian kepala sampai kaki. Apa saja fungsinya dari tulang tersebut? Kita bahas satu demi satu. Yang pertama, yaitu rangka tulang berfungsi untuk memberikan bentuk pada tubuh. Lagi ya, fungsi dari rangka tulang salah satunya adalah memberi bentuk pada tubuh kita, manusia. Makanya kita lihat atau kita saksikan ada orang yang tingginya itu berbeda-beda. Ada yang tinggi sekali, ada yang sedang, ada juga yang pendek. Nah, itu berbeda-bedanya itu
diakibatkan karena bentuk tulang dari orang itu berbeda-beda gitu ya. Jadi fungsi dari rangka tulang adalah memberi bentuk pada tubuh. Kemudian yang kedua fungsinya adalah menegakkan tubuh. Kebayang gak sih teman-teman kalau seandainya ada orang terus tidak ada tulangnya? Kayaknya gak ada ya. Yang namanya manusia pasti di dalam tubuhnya ada yang namanya tulang. Makanya tubuhnya jadi bisa berdiri tegak. Lanjut. Yang ketiga, melindungi organ tubuh yang penting. Jadi si tulang itu, rangka tulang, fungsinya juga melindungi organ tubuh yang penting. Apa sih organ tubuh yang penting itu? Contoh misalnya nih ya, di kepala. Di kepala kita ada apa teman-teman? Ada otak ya. Ada otak. Nah itu dilindungi oleh tengkorak. Kemudian kita juga punya organ tubuh yang penting yaitu hati. Nah itu kan hati ada di dalam ya. Itu dilindungi juga oleh tulang dan lain-lain. Oh iya, satu lagi, apa tuh, bola mata kita yang bisa melirik ke kanan ke kiri itu juga dilindungi oleh tulang kita. Lanjut, juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Jadi manusia itu punya sel darah, ada sel darah merah, ada juga sel darah putih, kayak bendera kita ya teman-teman ya, merah dan putih. Si sel darah merah itu fungsinya adalah sel darah merah itu berfungsi untuk membawa oksigen dari paru, kemudian dari paru itu diedarkan ke seluruh tubuh gitu. Terus dia juga mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru untuk dikeluarkan. Itu fungsi dari sel darah merah. Nah satu lagi, sel darah putih itu dia fungsinya adalah melawan misalnya ada bakteri, ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah itu si sel darah putih itu yang akan berperang melawan bakteri dan kuman atau virus atau jamur gitu ya. Kemudian lanjutnya adalah fungsinya sebagai alat gerak pasif. Kenapa kok disebut alat gerak pasif? Karena si tulang itu untuk bergerak membutuhkan hal yang lain gitu ya, sesuatu yang lain supaya bisa bergerak, yaitu otot dan juga sendi. Makanya si tulang itu, rangka tulang itu disebutnya alat gerak pasif. Dia tidak bisa bergerak kecuali dengan bantuan otot dan sendi. Lanjut, yaitu rangka tulang juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Otot itu nempelnya ada di mana teman-teman? Ada di rangka tulang kita. Oke, lanjut ya. Sekarang manfaat otot dan sendi. Otot itu apa ya? Sendi juga itu apa ya? Kita bahas ya. Rangka manusia adalah alat gerak pasif karena hanya dapat digerakkan jika ada otot dan persendian. Ini yang tadi Bu Guru maksud. Jadi rangka kita itu baru bisa bergerak kalau ada otot dan ada persendian. Makanya dia disebut dengan alat gerak pasif. Kemudian ada lagi yang namanya otot. Nah, otot apa itu? Yaitu sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif dan memiliki kemampuan berkontraksi. Jadi kalau si rangka manusia itu pasif, otot itu aktif dan dia memiliki kemampuan apa katanya? Berkontraksi. Kontraksi itu bisa memanjang dan bisa panjang dan bisa pendek gitu ya. Lanjut, ada yang namanya kita punya sendi. Di dalam tubuh kita itu ada sendi. Sendi apa itu? Yaitu sendi adalah tempat pertemuan antara beberapa buah tulang. Nah,
jadi si tulang itu pertemuan antara tulang-tulang itu adalah disebut dengan sendi. Oke, yang kita akan bahas kemudian adalah macam-macam sendi. Ada berapa ya? Kita hitung sama-sama teman-teman ya. Yang pertama yaitu ada yang namanya sendi putar, yaitu pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Berarti dia ini adanya di atas nih, sendi putar. Nah, si sendi putar inilah yang bisa menyebabkan kita melakukan gerakan, misalnya apa tuh, kalau kepala mengangguk, menggeleng gitu ya, atau menoleh kalau misalnya dipanggil sama orang, karena terdapat apa teman-teman? Sendi putar. Kemudian berikutnya yang kedua adalah sendi engsel. Kalau dengar kata engsel, Bu Guru jadi ingat kata pintu teman-teman. Kalau ada pintu itu ada besi, nah itu namanya besi engsel. Nah ini tapi sendi engsel, pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sama halnya dengan pintu itu kalau dibuka ada yang dua ya, ada yang didorong, ada yang ditarik. Nah si sendi engsel ini sama gerakannya, yaitu contohnya ya, misalnya dia adanya di siku dan juga ada di lutut, makanya jadi kita bisa melakukan gerakan berjalan kan, maju tuh ya, atau yang ada di siku kita jadi bisa mengambil barang, misalnya meraih barang gitu yang jauh dari kita ambil, itu karena terdapat sendi engsel. Yang ketiga ada yang namanya sendi peluru, kayak orang nembak, sendi peluru sama halnya dengan orang nembak, bisa berbagai arah ya teman-teman. Nah sama dia juga, sendi peluru ini ada pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Oke lanjut, yaitu ada yang namanya sendi pelana. Teman-teman kalau dengar kata sendi pelana itu apa ingatnya? Ya kalau Bu Guru ingat aja, ingat kuda, ada pelana kuda. Apa itu sendi pelana? Yaitu contohnya tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Nah, gara-gara ada si sendi pelana ini, maka kita bisa melakukan gerakan menulis, memegang pensil gitu ya, menekan si alat pensil itu untuk kita melakukan kegiatan menulis, menggambar gitu contohnya ya. Kemudian sudah 4. Yang terakhir, karena ada 5, yaitu sendi geser, tulang pergelangan kaki. Ini kita bisa, si sendi geser ini menyebabkan kita bisa melakukan gerakan seperti misalnya bermain bola tangkis, jadi kita jadi bisa kalau lagi smash itu kan, nah itu pergelangan yang ada di tangan kita itu terdapat sendi geser. Lanjut teman-teman, jenis-jenis otot. Yang pertama ada namanya otot jantung. Nah karena dia disebutnya otot jantung, maka ada atau terdapat di dalam jantung kita. Yang kedua jenis ototnya adalah rangka, contohnya ada di lengan. Yang terakhir atau ketiga yaitu ada jenis otot polos, contohnya adalah urat nadi. Oke ya, itu dia jenis-jenis otot, ada 3, jantung, rangka, polos. Oke, ini yang terakhir. Tugas untuk kalian adalah mencari informasi mengenai fungsi dari masing-masing bagian rangka. Soalnya ada di tematik 5A halaman 48. Di situ ada kotak gitu teman-teman ya, bukan kotak sih, tabel. Nah, di situ ada fungsi bagian rangka. Nanti teman-teman disuruh cari cari fungsinya dari masing-masing bagian rangka. Oke, nanti tolong setelah ini disimak atau dibuka bukunya
halaman 42. Oke, selesai teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Bu Guru. Semoga teman-teman bisa paham, bisa mengerti. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.